Oke, salam sehat buat anak-anak semua. Semoga kita hari ini semuanya dalam kondisi dalam keadaan sehat. Oke. Nah, hari ini materi kita akan membahas materi kita tentang persamaan garis. Ini berarti masih membuat persamaan garis juga ya. Persamaan garis yang melalui dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2. Ya, bagaimana membuat persamaan garis yang melalui dua buah titik koordinat. Oke, nah ini dia. Kita lihat lanjutnya. Oke, kalau yang sebelumnya kita kan sudah membahas bagaimana membuat persamaan garis yang yang salah satu gradiennya diketahui dan salah satu titiknya diketahui. Ya. Ada gradiennya diketahui dan sebuah titiknya diketahui. Maka bagaimana cara membuat gradiennya? Itu kita sudah bahas sebelumnya. Oke. Nah, ini sekarang bagaimana membuat persamaan garis apabila diketahui ada dua buah titik yang dilalui oleh garis tersebut. Oke. Nah, ini dia. Menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Ini dua titik maksudnya dua titik koordinat. Nah, rumus yang digunakan untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik itu ini dia. Rumus persamaan garis yang melalui dua titik sembarang. Ini titiknya sembarang aja, bebas aja ya. Oke, yaitu ini dia. X1, Y1 dan X2, Y2. Ini titiknya ya, titik yang pertama, ini titik yang kedua. Nah, maka hasil rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini dia. Ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikali X dikurang X1 tutup kurung ini ditambah Y1. Nah, ini keterangannya. Y ini dibaca persamaan garis lurus. Nah, yang bentuk ini kan kamu masih ingat ya, bentuk begini adalah gradien. Rumus gradien yang melalui dua buah titik koordinat. Nah, ini dia gradien. Jadi ini sebenarnya rumus gradien ya. Ini variabel ini nanti. Ini variabel dan ini tidak boleh diganti-ganti. Nah, ini titik koordinatnya. Oke, X1 dan Y1 ini titik koordinat. Oke. Jadi ingat ya, rumus yang melalui dua buah titik koordinat ini rumusnya. Oke, coba kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, titik A negatif 2,5 dan B-nya 4,3. Nah, ini ada sebuah garis nih. Garis ini melalui dua titik ini. Jadi di garis itu titiknya ini dia. Nah, jadi di dalam garis itu ada titik ini, titik ini. Nah, pertanyaannya bagaimana bentuk persamaan garisnya? Nah, bentuk persamaan garisnya seperti apa? Nah, rumus untuk menentukan persamaan garis yang melalui dua titik seperti ini, kan ini rumusnya tadi. Nah, ini rumusnya tadi ya. Ini rumusnya tadi. Nah, ini kan tadi bentuk gradien. Nah, gradien yang dua titik. Ya udah, bagaimana cara mencari gradien yang dua titik? Berarti ini dianggap X1, Y1, ini X2, Y2. X1, Y1, X2, Y2. Udah, berarti ini dikurang ini. Ini dia. Ini tadi ya, ini dikurang ini. Ini. Baru ini. X1, X2 dikurang, ini tadi kan apa? Y2 dikurang Y1. Ini X2 dikurang X1. Ini dia. Nah, bisa ya dipahami ya. Ini X dikurang. Nah, ini X1. Tadi kan udah kita buat tadi, ini X1. Nah,
Jangan yang ini ya. Tadi X1 yang ini ya. X1 ini. Nah, Y1 ini dia. Nah, jadi seperti inilah prosesnya. Lalu ini kita selesaikan, hasilnya nanti. Oh, ini tetap dulu. Ini kita selesaikan dulu tandanya, jadi tambah 5. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami ini ya. Bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ini tadi hasil pengulangan bentuk yang tadi. Nah, ini negatif 8, ini 6, ini X tambah 2 tambah 5. Ya. Oke. Lalu ini kita kali ke dalam. Negatif 8 per 6 dikali X. Bentuk distributif ini ya. Ini dikali hasilnya ini. Lalu negatif 8 per 6 dikali positif 2. Hasilnya ini. Negatif 16 per 6 ditambah 5. Ya. Oke, sama dengan, jadi negatif 8 per 6X. Nah, ini hasil penjumlahan pecahannya nanti ini dia. Negatif 16 per 6 tambah 5, hasilnya ini dia. 14 per 6. Setelah sudah hasilnya kita jumlahkan seperti ini hasilnya. Nah, sampai sini sebenarnya penyelesaian bentuk persamaan garis ini adalah bentuk persamaan garisnya. Ini sebenarnya sudah selesai, cuma kadang dia bentuknya bisa diubah-ubah lagi. Nah, bisa juga nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kita kali dulu kedua ruas dikali KPK penyebutnya. KPK penyebutnya kan 6 ya. Jadi yang ruas kiri dikali 6, yang ruas kanan dikali 6. Jadi gini dia. Nah, 6Y ini dikali ini ya. Nah, ini 6 berarti ini kali kemari, ini kali ke dalam ya. 6 dikali negatif 8 per 6X. Hasilnya jadi negatif 8X. 6 dikali positif 14 per 6. Hasilnya 14 ya. Nah, sampai sini pun sebenarnya udah selesai penyelesaiannya. Cuma kadang-kadang persamaan garis ini kadang sering diubah bentuk hasilnya apabila kalau dia bentuknya nanti bentuk pilihan berganda. Kadang nanti misalnya ini nggak ada di pilihan ganda, ternyata diubahnya ke bentuk begini. Nah, ini bisa juga seperti ini. Nah, ini bentuk begini, ini dipindahkan ke ruas kiri. Nah, dia jadi positif kan? Ini pindah jadi positif, ini pindah jadi negatif. Ini dia. Ya, yang 6-nya kan nggak pindah ya, tetap aja positif. Ya, pindah dia jadi positif, pindah dia jadi negatif. Oke ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini bagaimana bisa berdapat begini? Ini dia diperkecil atau disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sampai sini pun sebenarnya udah benar. Cuma ya kadang sering kalau dia pilihan ganda, kadang mau dia bentuk-bentuknya nanti diubah-ubah dia bentuknya. Jadi biar paham bentuk-bentuk cara menjawabnya ya. Oke, ini kita bagi 2, hasilnya ini. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini dia. Oke, itulah dia cara menjawab proses persamaan garis, membuat persamaan garis. Contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Nah, tapi contoh yang kedua ini kita tidak yang berhubungan dengan yang model persamaan garis yang pakai 2 titik ya. Ini model yang pertama, ya. Yang salah satu gradiennya diketahui dan sebuah titiknya diketahui. Nah, cuma ini dia bentuk soalnya yang ada hubungannya dengan tegak lurus. Kalau yang sebelumnya kan kita ada yang membahas soal yang ada yang bentuknya sejajar. Nah, kalau yang bentuknya tegak lurus seperti apa nanti dia? Ya, ini bukan bentuk yang persamaan garis yang 2 titik ya. Tidak. Bentuk persamaan 2 garis yang 2 titik ya caranya seperti yang contoh 1, cara menjawabnya. Nah, ini sekarang coba yang contoh 2.
Tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 6,8. Nah, negatif 6,8. Nah, ini dia. Dan tegak lurus dengan garis yang persamanya 2x tambah 5y tambah 10 sama dengan 0. Nah, jadi rumus ini kan kemarin kita buatkan y sama dengan m dalam kurung x dikurang x1 tutup kurung ditambah y1. Ya. Nah, titik koordinatnya sudah ada. Nah, gradiennya nggak ada. Gradiennya dari sini ya. Sama kayak macam bentuk kemarin soal yang bentuknya sejajar. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 6,8 dan sejajar dengan garis. Nah, itu yang kemarin yang kita bahas. Nah, ini sekarang dia yang tegak lurus. Kalau dia yang sejajar dia sama nanti gradiennya. Tapi kalau yang tegak lurus nanti ya, berbeda dia, ya. Nah, ini dia. Dan tegak lurus dengan garis yang persamanya. Nah, ini dia cara menjawabnya. Nah, jadi kita cari dulu gradiennya ya. Gradiennya dari sini. Kalau titik koordinatnya sudah ada. Ini gradiennya dari sini. Nah, untuk menentukan gradien yang bentuk begini kita kan pakai rumus ini. Ya. Jangan lupa ya, yang bentuk begini untuk mencari gradiennya sama dengan M sama dengan negatif A per B. Itu dia. Nah, si A-nya di sini 2. Si B-nya 5. Ini C-nya, tapi C-nya nggak ada hubungannya, nggak usah kita bahas dia ya. Oke, jadi maka gradiennya adalah min 2 per 5 lah ya. Ini rumusnya tadi, ini min 2 per 5. Ini dia ya. Nah, sudah kita dapat gradiennya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjut. Syarat garis tegak lurus. Nah, kalau ada hubungan dengan tegak lurus tentang persamaan garis. Nah, ini dia. M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Gradien pertama dikali gradien kedua hasilnya negatif 1. Nah, apabila kedua gradien ini dikali hasilnya negatif 1, maka hasil gambar grafiknya itu nanti kedua garis itu akan saling tegak lurus. Kalau dia gradiennya kita kali negatif 1. Ya. Nah, jadi ini yang negatif 2 per 5 ini dianggap M1. Ini dia. Nah, jadi kita tinggal cari M2-nya. Nah, ini dia ya. Jadi M1 tadi sudah dapat negatif 2 per 5 dikali M2 sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana supaya dapat ini? Kamu balik aja ini dia. Balik aja. Tapi setelah dibalik, kalau di sini negatif, di sini jadi positif. Kalau di sini positif, di sini dia jadi negatif. Ya, begitu dia ya. Jadi gradiennya adalah 5 per 2. Ya, gradiennya 5 per 2. Nah, yang 5 per 2 inilah yang kita masukkan ke persamaan garisnya nanti. Ya. Oke. Jadi persamaan garisnya adalah, nah ini rumusnya. Nah, kalau dia tegak lurus, dia kamu buat di sini M2. Ya, yang M2, bukan M aja, M2. M2 dalam kurung X dikurang X1 tambah Y1. Oke. Kita buat nilai-nilainya. Gradien tadi M2 kan 5 per 2 ya. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Yang dimasukkan M2-nya ya. Atau gradien keduanya. Nah, ini titik yang ini tadi titik ini minus 6,8. Ini titiknya ya, minus 6. Ingat ya, minus 6, minus 8. Minus 6, minus 8 ya. Nah, masukkanlah dia X1-nya ini, Y1-nya ini dia. Oke ya, bisa dipahami ya. Negatif-negatif tadi kan, X1 sama Y1-nya. Nah, ini diselesaikan dulu tandanya jadi positif. Ini selesaikan dulu jadi negatif. Ya. Nah, sekarang ini sudah kita buat bentuknya seperti ini. Kita kali ke dalam. Ini dikali ke dalam, hasilnya ini dia. Lalu 5 per 2 dikali 6. Tadi kan 5 per 2 dikali X. Ini dia. 5 per 2 dikali 6 berarti hasilnya 15.
ya, dikurang 8. Oke, begitulah teknik menjawabnya. Nah, untuk persamaan garis, ini dia hasilnya, ya. Di sini dia jadi 7. Nah, sampai sini sebenarnya penyelesaiannya sudah selesai, cuma bentuk persamaan garis ini kadang dia minta diubah-ubah bentuk hasilnya. Nah, kalaupun mau diubah-ubah bentuknya seperti ini. Ini nanti kedua ruas dikali dengan KPK penyebutnya. Ya, jadi dikali 2 kali Y, 2 dikali yang ini dikali ini ya. Hasilnya nanti 5X ditambah 14. Ya. Oke, bisa ya dipahami ya. Nah, atau bentuknya seperti ini, diubah lagi dia bentuknya. 5X dikurang 2Y tambah 14. Oke, seperti itulah cara penyelesaian persamaan garis ya. Begitulah cara penyelesaiannya. Oke, semoga materi kita ini bisa dipahami, bisa dimengerti ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Oke.